Menjaga kebersihan sangatlah penting demi kesehatan kita. Tapi tidak begitu dengan masyarakat di Pulau Timor NTT. Kurangnya air bersih dan kesadaran akan pentingnya kesehatan membuat masyarakat di sini mengalami banyak penyakit seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan. Ditambah lagi dengan jauhnya akses untuk bisa ke puskesmas membuat masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan pentingnya menjaga kesehatan. Ketika sakit, mereka hanya meracik obat-obatan menggunakan bahan seadanya tanpa mengetahui penyakit yang mereka derita. Semenjak adanya edukasi dan pengobatan gratis ini, membuat masyarakat semakin mengerti betapa pentingnya menjaga kesehatan dan hidup yang sehat. Terima kasih pada para donatur yang telah mendukung berjalannya program Mobile Clinic 6 kali dalam sebulan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Bersama-sama kita membantu mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Bernyanyi sambil bergoyang. Inilah suasana ceria yang terjadi di dalam kelas. Memperkenalkan huruf dengan cara yang kreatif, membuat anak-anak semakin bersemangat untuk belajar. Waktu pertama sekali saya masuk di sekolah di sini, waktu saya mengajar, itu kami pertama mengadakan tes untuk anak-anak. Kira-kira mereka ini sudah bisa membaca kah, atau mereka sudah tahu huruf atau angka begitu. Ternyata anak-anak itu meskipun sudah kelas tinggi, ada yang belum mengenal huruf. Saya berpikir di dalam hatinya saya, Tuhan sudah tempatkan saya di tempat ini. Jadi apapun yang terjadi, saya harus melakukan yang terbaik bagi anak-anak yang ada di Desa Kaonda di sini. Setelah 9 bulan saya mengajar di sini, ternyata saya melihat perubahan yang luar biasa, di mana anak-anak yang memang dulu itu tidak mengenal huruf, tidak mengenal angka, sekarang sudah bisa mengenal huruf dan mengenal angka, bahkan mereka sudah bisa membaca. Itu perubahan yang saya lihat. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih ada di tahap bunyi huruf. Karena kami di sini pakai kurikulum SSM, kami tidak memakai kurikulum KTSP atau kurikulum K13 yang selama ini dijalankan di sekolah-sekolah seperti di kota atau sekolah-sekolah lain. Jadi kami pakai kurikulum SSM yang diberikan oleh yayasan. Ternyata anak-anak juga senang dengan kurikulum yang kami pakai, karena kurikulum itu tidak hanya membuat anak-anak tahu membaca atau hanya mengenal huruf dan angka, tapi bagaimana kita bisa melatih gerakan motorik anak. Karena memakai kurikulum SSM itu kan ada bunyi huruf yang seperti bunyi huruf 1A, 1B, begitu kan. Setiap huruf itu kan mempunyai lagunya masing-masing, seperti A besar, A kecil. Jadi gerakan mereka itu juga kami latih. Jadi tidak hanya mereka punya itu intelektual saja yang kami isi, tetapi mereka punya gerakan motorik juga kami latih, seperti itu. Anak-anak lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru tanpa harapan. Sekarang, anak-anak sudah mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan ini terjadi sejak Tan Pengharapan mengirimkan guru-guru yang berkompeten, kreatif, dan ramah.
anak-anak telah mendapatkan pendidikan akademik maupun pendidikan karakter. Seusai belajar, mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergizi, yaitu sepiring kacang hijau, susu, biskuit, dan telur rebus demi menunjang asupan gizi mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kampung Kaondah, Yapen, Papua. Mari kita mendukung anak-anak di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, mengharuskan semua aktivitas belajar mengajar dilakukan dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar. Dan guru tetap setia dalam mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Yang menyenangkan karena di dalam ruangan itu saya belajar menerapkan materi. Anak itu sering sekali mendengar, sering bertanya, "Pak, saya belum mengerti." Terus saya menjelaskan ulang lagi. Terutama di itu bahasa Indonesia, kalau ada mata pelajaran yang kayak fragmen antara 4 orang atau 5 orang, itu mereka sering sekali untuk, "Pak, kalau mata pelajaran itu kami hobinya di situ." Mereka serius, apalagi dapat pelajaran bahasa Inggris itu menurut mereka itu hal baru. Jadi pas dikasih sesuatu itu mereka itu rasanya ini hal baru, jadi mereka itu serius belajar. Anak-anak tetap antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan anak-anak pun menjadi lebih akrab. Guru semakin mengenal karakter setiap anak dan menjadi lebih bijaksana dalam membimbing dan mendampingi mereka. Sekarang, mereka semakin lebih baik dalam bidang akademik, seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Desa Kutapodu, Sumba Barat Daya. Bersama kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community,
Ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Oke, hari ini seperti biasa belajar dari rumah ke rumah. Jadwal hari ini saya akan pergi belajar ke rumah salah satu anak yang namanya Freddy. Rumahnya ada di atas sana. Ayo. Nah, itu rumahnya Freddy. Nah, hari ini kita akan belajar di sini. Namanya Alwin, guru Tangan Pengharapan yang bertugas di Center Kleja, Timur Tengah Utara NTT. Sejak adanya pandemi corona, ia dan guru Tangan Pengharapan yang lainnya mengajar anak-anak didik dari rumah ke rumah. Bayi cari ibu. Ini bayi Musa. Perjalanan yang jauh harus ditempuh untuk bisa hadir ke kampung setiap anak. Halo, saya Kristo, guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Di sini kenapa harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengajar? Karena situasi pandemi ini, apa boleh buat bagi kita yang di pedalaman seperti ini? Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, sehingga membuat kita guru-guru mau tidak mau kita harus kontrol anak belajar di rumah, yaitu kita melakukan pembelajaran di rumah, langsung terhadap anak di rumah, walaupun masih dalam situasi pandemi ini. Secara bergantian, guru Tangan Pengharapan hadir ke rumah anak didik untuk mengajar dan memberikan tugas. Saat ini saya sedang menuju ke rumah salah satu siswa, namanya Once, di desa Oenain. Untuk sampai di sana, saya harus berjalan kurang lebih 2 jam, karena jaraknya sekitar 6 km. Kehadiran guru ke rumah anak-anak disambut baik oleh orang tua mereka. Di masa COVID ini, meski mereka tidak sekolah, namun mereka tetap bisa belajar di rumah. Setiap anak kini tidak hanya bermain dan membantu orang tua di ladang, namun pendidikan pun tetap bisa mereka dapatkan. Mengajar ke beberapa kelompok murid ini membuat setiap guru lebih mengerti batasan dan kemampuan setiap anak. Tidak hanya belajar, sesekali guru Tangan Pengharapan mengajak mereka bermain dan juga berkebun. Timor merupakan wilayah yang tidak mudah untuk bercocok tanam. Sulitnya mendapatkan air pun membuat kebun masyarakat sering gagal panen. Terima kasih Tangan Karena itulah, Pengharapan. Tangan Pengharapan memberikan bantuan sembako bagi mereka. Memberikan sembako dan makanan bergizi diharapkan bisa membantu pertumbuhan gizi anak-anak. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Timor, NTT. Helping people live a better life. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut Bapak Ibu pada hari Minggu 26 Juli 2020. Sebentar Praise Worship akan dilayani oleh Andia Barita dan juga firman Tuhan akan dilayani oleh Henny Kristianus. Saya percaya ibadah hari ini akan mendatangkan keuntungan yang besar buat kita semua. Selamat beribadah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing
'cause Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory, 'cause Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, 'cause Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.
to lift you high. Jesus, be glorified through all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan demi kemurahan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh dipelihara dalam keadaan sehat. Kami dan seisi rumah kami, Tuhan, dalam perlindungan-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh bertahan di masa sulit. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Berbicaralah buat kami. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang mengajar kami, menuntun setiap langkah kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang jangan menjadi batu sandungan. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus jadi berkat. Karena sebagai garam dan terang dunia, hidup kita harusnya memberi dampak yang positif, membawa damai dan menjadi teladan dan bukannya batu sandungan bagi hidup orang lain. Mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Yang pertama, supaya kita tidak melemahkan iman orang lain. 1 Korintus 8 ayat yang 9 berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup jadi berkat dan bukannya jadi batu sandungan. Bahwa ketika kita tidak jadi teladan bagi hidup orang lain, maka kita akan melemahkan iman mereka. Mungkin Anda akan berkata begini, ngapain pusing omongan orang, hidup-hidup saya. Tapi 1 Korintus 10 ayat 29 berkata begini, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa tentu kita akan protes ketika kita dituntut untuk jadi saksi, ketika hidup kita dituntut jadi teladan, bahwa kita harus memastikan hidup kita jadi terang, jadi berkat bagi orang banyak. Kita akan dengan pongah berkata, hidup-hidup saya, terserah saya. Tapi Rasul Paulus menjawab ini,
kalau kamu makan atau kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan dengan hidupmu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ingin mengupas apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi jemaat di Roma tentang bagaimana makanan itu harusnya tidak jadi batu sandungan. Karena hal terbanyak yang kita lakukan adalah makan. Roma 14, judul perikopnya, jangan memberi batu sandungan. Ayat 13 berkata gini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung hanya karena makanan. Jangan saling menghakimi tentang apa yang najis, apa yang tidak. Sesuatu itu najis, kalau orang itu menganggap itu najis, biarkan saja. Bagi Anda yang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus semua makanan itu halal, saya mau katakan gini, kita tidak berhak menghakimi orang lain yang menganggap makanan yang kita anggap halal itu haram. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita membinasakan saudara kita hanya karena soal makanan, sementara Kristus telah mati untuk mereka. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-16, apa yang baik yang engkau miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menjaga diri kita supaya tidak timbul asumsi yang membuat orang meragukan kemurnian kita. Dikatakan firman Tuhan, apa yang baik yang kamu miliki, jangan biarkan itu difitnah. Nah, masalahnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai kita tidak berpikir bahwa orang mungkin memikirkan yang sebaliknya. Kita harus mengupayakan bahwa kejujuran kita itu nampak di depan orang. Contoh, saya memesan beberapa merchandise Tangan Pengharapan, entah kaos Positif by YTP atau batik Tangan Pengharapan. Dan ketika saya memesan, staf mengantar memberikannya kepada saya, mereka tentu tidak tahu apakah saya akan membayar atau tidak. Tapi ketika saya transfer ke yayasan, saya sebenarnya sebagai pemimpin tidak wajib memberikan bukti transfer itu kepada staf saya, karena saya pemimpin. Tetapi untuk menjaga supaya jangan sampai staf saya berasumsi bahwa saya ambil merchandise tanpa membayar, saya melaporkan pembayaran saya itu kepada staf saya. Bukan hanya kepada satu, tapi kepada beberapa staf yang saya pastikan mereka tahu apa yang saya ambil, saya bayar. Mungkin ada orang yang berpikir, loh, saya tidak perlu melapor sama kamu, kenapa saya harus melapor sama kamu? Tapi dengar baik, yang namanya manusia itu selalu punya asumsi. Dan kalau kita tidak mau sampai kemurnian kita diragukan orang lain, kita harus memastikan kita menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan itu nampak di depan orang, bahwa kita tidak mencuri, kita tidak menipu. Jangan sampai hal-hal yang kita anggap, loh, ini bukan urusan kamu, seperti makanan. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin ada bagi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang umat Kristiani itu boleh makan apa saja. Tapi bagi agama orang lain berbeda.
saya akan cenderung tidak mengupload makanan yang saya makan di sosial media di bulan puasa. Supaya saya tidak jadi batu sandungan buat pemeluk agama lain yang waktu itu sedang berpuasa. Sebenarnya kita hanya perlu menjaga diri kita supaya jangan sampai tindakan kita, apalagi urusan makan minum adalah hal yang paling kecil menurut saya yang patut dipeributkan. Di rumah kami, saya buat satu aturan di mana kalau makanan habis jangan dicari. Boleh bertanya, Mbak ini masih ada nggak? Tapi kalau sudah nggak ada, jangan dicari dan nggak boleh marah. Paling pantang bertengkar urusan makanan. Karena makanan adalah berkat terkecil yang Tuhan sediakan bagi kita. Makan minum itu Tuhan pelihara. Jadi jangan pernah pakai hal yang sepele seperti makanan untuk jadi batu sandungan buat orang lain, karena jiwa orang itu lebih penting bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20 berkata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, saya ingin masuk ke poin yang paling banyak ditanya oleh orang. Apakah kita boleh minum anggur? Sebagai orang Kristen, boleh minum anggur enggak? Boleh minum wine enggak? Saya akan jawab dengan fakta kebenaran. Minum boleh, mabuk jangan. Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi anggur tidak salah. Yang salah adalah orang yang minum kebanyakan dan menjadi mabuk karenanya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Boleh nggak kita minum anggur? Tadi saya katakan boleh. Boleh minum, mabuk jangan. Anggur diminum untuk perayaan atau acara khusus. Contohnya pesta pernikahan. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 di pernikahan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, saya percaya Yesus sendiri minum anggur. Untuk perjamuan kudus pun Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan pun di perjanjian baru 1 Timotius 5 ayat 23 berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Anggur hanya boleh diminum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi biasanya anggur dipakai untuk perayaan, yang kedua untuk perjamuan kudus, yang ketiga untuk kesehatan, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan juga gangguan pencernaan. Saya pribadi malah disarankan sama dokter untuk minum sedikit anggur. Karena saya punya masalah dengan pencernaan saya, sering kembung. Dan juga untuk wanita-wanita yang baru melahirkan, biasanya dimasakkan yang namanya ayam arak. Karena anggur memulihkan kelemahan tubuh. Di beberapa negara asing, anggur merupakan sesuatu yang biasa diminum. Biasanya mereka akan minum red wine untuk teman steak, daging-daging merah, dan mereka akan minum white wine untuk seafood, ikan-ikan, dan sebagainya. Tapi di Indonesia tentu anggur merupakan sesuatu yang tidak biasa diminum karena cuaca yang panas. Sementara di luar negeri, untuk udara dingin, mereka terbiasa meminum wine dan tidak mabuk. Menurut saya, hanya Anda yang tahu batas kemampuan Anda untuk minum anggur. Kalau Anda tahu Anda akan mabuk ketika Anda minum lebih dari 1 gelas, sebaiknya jangan minum lebih. Saya pernah menasihatkan sepupu saya yang jauh lebih kecil di bawah saya. Ketika mereka kuliah di Australia, saya katakan gini, teman-temanmu akan mulai ngajarin kamu minum wine, karena di Australia dingin. Tapi dengar baik, kalau kamu cerdas, kamu tidak mabuk.
Jadi kalau orang cerdas, tidak mabuk-mabukan. Sekali lagi, mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Jawabannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata gini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ayat ini bukannya maksudnya Rasul Paulus berusaha menyenangkan hati manusia, mencoba berkenan kepada manusia, tapi Rasul Paulus menjaga supaya dia tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Banyak hamba Tuhan yang berkata, terserah, uang-uang saya, hidup-hidup saya, gereja-gereja saya, kamu mau apa? Tapi ternyata Rasul Paulus berkata begini, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita punya tanggung jawab melayani kepentingan orang banyak. Untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, kita harus menjaga diri kita. Memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita menjaga tingkah laku kita. Contoh, sebagai hamba Tuhan, seburuk apapun pernikahan yang kita harus lewati, kita harus bisa menang dan pulih demi kepentingan orang banyak. Kalau sebagai pemimpin kita nggak bisa menjadi saksi apa yang kita mau ajarkan bagi generasi. Leadership is about serving many. Kepemimpinan bicara soal melayani orang banyak. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi keteladanan. Bagaimana sebagai pemimpin kita harus melayani kepentingan orang banyak. Bahwa setiap keputusan hidup kita akan mempengaruhi hidup banyak orang. Bahwa tindak tanduk kita, perilaku kita, kata-kata kita akan ditiru, didengar, dan akan berdampak buat hidup banyak orang. Sebagai pemimpin, bukan lagi tentang kepentingan kita, tetapi tentang apa yang terbaik untuk kepentingan orang banyak. Yesus memberikan teladan bahwa untuk mengikut Kristus, kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa arti kekristenan adalah kemiripan dengan Kristus, Christ-likeness. Kata Kristen itu berasal dari bahasa aslinya Christos, yang artinya the image of Christ. Menjadi seorang percaya, menjadi seorang pengikut Kristus, kita dituntut untuk menjadi teladan bagi orang banyak. Memastikan bahwa kita hidup seperti Yesus. Memastikan bahwa kita menghidupi kebenaran. Menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Pekerjaan kerajaan sorga itu bukan tentang kepentingan kita, tapi kepentingan orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Intinya bukannya boleh atau tidak, tapi kita harus memastikan apapun yang kita lakukan tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain, apalagi sampai melemahkan orang lain. 1 Korintus 8 ayat 8 bilang begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9 berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya ingin share dengan teman-teman yang menghidupi paradigma baru. Kita yakin bahwa di dalam Kristus tidak ada yang haram. Yesus mengajarkan bahwa yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang masuk ke mulutnya. Tapi dengar baik, saya belajar di ayat ini dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-11 dikatakan gini, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati,
menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Saya tertegun membaca ayat di mana ditulis yang untuknya Kristus telah mati. Kita harus belajar tidak jadi batu sandungan buat orang lain, karena kita harus tahu betapa besar pengorbanan, harga yang Yesus bayar untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai karena urusan makan minum yang tidak seberapa, kita menggagalkan apa yang paling penting sebenarnya. Apa yang paling penting? Makanan atau keselamatan jiwa-jiwa. Roma 14 ayat 15 bilang, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati buat dia. Bukan tentang boleh atau tidak, tapi banyak kali kita terlalu pongah untuk berkata hidup-hidup saya. Dan kita mentertawakan paradigma orang lain yang kita bilang kuno, terbelakang, ketinggalan zaman. Dan kita berkata kita orang-orang yang lebih ngerti kebenaran. Lalu kita tidak jaga perasaan orang, kita tidak peduli pandangan orang. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yang menajiskan orang itu apa yang keluar dari mulutnya, bukan apa yang masuk ke mulutnya. Ini sebuah paradigma yang saya yakin banyak orang percaya dengan paradigma baru, berani makan apa saja dan minum apa saja karena ayat ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya jangan sampai karena urusan makan dan minum kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai karena kebebasan kita nggak jadi teladan dan melemahkan iman-iman orang-orang yang lemah. Dan sebaliknya firman Tuhan juga berkata jangan sampai kita mempercakapkan pendapat orang-orang yang lemah imannya. Sebaliknya memastikan hidup kita jadi teladan bagi mereka. Saya percaya bahwa setiap jiwa itu berharga bagi Allah. Jangan sampai karena pengetahuan paradigma kita menyamaratakan pandangan kita untuk orang banyak. Atau memaksakan pandangan kita untuk diterima oleh orang lain. Saya punya teman-teman yang sering posting minum wine di sosial media. Saya tidak ingin menghakimi, tapi sekiranya saya boleh memberi nasihat. Sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat, kita dituntut untuk jadi teladan. Tidak semua jemaat umat Allah itu kedewasaannya sama. Ada mungkin orang-orang yang baru lahir baru. Mungkin ada orang-orang yang percaya bahwa seharusnya hamba Tuhan tidak boleh minum anggur. Pendapat masing-masing orang berbeda dan kita nggak bisa menyenangkan mereka. Saya tahu itu. Tapi firman Tuhan berkata kita nggak boleh jadi batu sandungan bagi mereka dan jangan sampai kita memanfaatkan kebebasan kita dan tidak jadi teladan bagi mereka. Jadi apa yang saya ingin sarankan? Kalau Anda percaya bahwa minum anggur itu tidak dosa, karena Anda bilang sama saya, kan Henny bilang minum boleh, mabuk jangan. Kalau Anda menganggap minum anggur itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kalau boleh, tidak usah dipublikasikan atau diposting di sosial media. Karena mungkin itu akan jadi batu sandungan buat orang percaya, atau bahkan menjadi membuat iman-iman orang lemah, dan bahkan mungkin membuat orang tidak percaya lagi kepada firman Allah. Satu pelajaran penting bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka dulu biasa minum, mabuk, itu bagi mereka biasa. Tapi setelah mereka kenal Tuhan, mereka berpikir seharusnya anak-anak Tuhan gak boleh mabuk. Harusnya anak-anak Tuhan itu gak boleh minum-minum seperti itu. Apa yang terjadi ketika mereka melihat para pelayan Tuhan, para pemimpin di gereja duduk dan minum-minum? Mari bijaksanalah. Kalau Anda anggap Anda dewasa, Anda pasti mengerti bahwa kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan, tapi keteladanan. Bahwa kita seharusnya menjaga jangan sampai kebebasan kita salah gunakan dan kita tidak jadi contoh buat orang lain.
bahkan melemahkan iman orang. Firman Tuhan berkata bahwa jiwa-jiwa lebih penting daripada makanan kita. Bukannya boleh atau tidak kita minum anggur. Tapi kalau kita tahu dengan minum anggur di depan orang yang menganggap itu salah, kita akan jadi batu sandungan buat dia. Mengapa kita harus mempertahankan kebenaran kita? Kalau menurut Anda minum anggur itu tidak salah, jangan minum anggur di depan mereka. Karena firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus telah mati buat mereka. Jangan sampai kita justru malah menjadi batu sandungan buat mereka. Firman Tuhan mengatakan jangan lagi kita saling menghakimi. Jangan lagi memperdebatkan, berargumentasi tentang boleh minum anggur atau tidak, boleh makan daging tertentu atau tidak. Mau makan, mau minum, kata Rasul Paulus, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu mempertontonkan kebebasan kita, kalau hal itu bisa menjadi batu sandungan bagi mereka. Keselamatan jiwa-jiwa lebih penting daripada makanan kita. Roma 14 ayat 1 berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sudah, jangan sibuk bicara soal siapa yang lebih benar. Boleh minum anggur atau tidak, boleh makan ini atau tidak. Tapi mari pastikan hidup kita jadi teladan. Jangan sampai kita mengorbankan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Yesus telah mati buat mereka. Dan kita harusnya menjaga, jangan sampai kebebasan kita membuat iman mereka lemah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang mengajar kami kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Tolong kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Memastikan hidup kami jadi terang Tuhan. Supaya apapun yang kami pegang tidak difitnah orang. Supaya nyata kebenaran-Mu di dalam kami. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan melalui hidup kami. Oleh anugerah-Mu mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi kekuatan dan pandangan yang lengkap supaya kami tidak jadi batu sandungan melainkan memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa saat ini juga buat bangsa negara kami biar Kau boleh membersihkan dari atmosfer dari virus corona sehingga Indonesia boleh bebas dan boleh mengalami penurunan COVID-19. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami diberikan hikmat dan mengelola negara ini boleh bahu-membahu antara jajaran paling tinggi hingga paling bawah sehingga akhirnya penurunan COVID-19 semakin nyata. Kami juga berdoa buat garda depan yang sudah bekerja giat, tim medis kami, biar Tuhan melindungi dari penurunan COVID-19 serta mereka diberikan sukacita dalam melayani setiap para pasien. Saat ini kami juga berdoa buat setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community. Kami berdoa buat hikmat dan pengelola keuangan dan waktu, pemulihan anak dari kecenderungan hiperaktif, kelancaran usaha kuliner, keselamatan kandungan, kelepasan dari jerat hutang. Kami juga berdoa buat pemulihan dari kasus pelecehan seksual. Kami juga berdoa buat keberhasilan usaha penyewaan gedung. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari rasa takut dan intimidasi. Kami juga berdoa buat kelancaran pernikahan. Setiap doa-doa yang dinaikkan saat ini kami bawa kepada Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa kerjakan dan pikirkan. Biar Engkau boleh menolong setiap mereka yang membutuhkan. Karena karya-Mu ada karya-karya yang gak pernah terpikirkan oleh jalan pikiran manusia. Saat ini juga kami berdoa buat setiap donatur dan partner yang telah kontribusi dalam pelayanan Impact Community dan Yayasan Pengharapan. Setiap benih yang mereka tabur Tuhan lipat gandakan. Sehingga rumah tangga mereka makin harmonis, bisnis mereka makin berkembang, karir mereka makin meningkat, kesehatan mereka makin prima, bahkan talenta mereka semakin berkembang. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah online Impact Community pada hari Minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Sabtu depan, tanggal 1 Agustus jam 6 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan, tanggal 2 Agustus jam 10 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Frankie Kuncoro. Dalam hal ini kami ingin memberikan press report
doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kesempatan untuk kembali bekerja. Yang kedua, kelulusan penerima studi dengan beasiswa. Yang ketiga, kekuatan menjalani hidup setelah mengalami frustasi. Yang keempat, kesembuhan dari gangguan makan. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa orang percaya. Bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, dan kesaksian Bapak Ibu akan memberikan kekuatan buat mereka yang menyaksikannya. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan laporan donasi yang kita telah salurkan selama 22 minggu ini. APD sejumlah 3.342, makanan siap saji sejumlah 4.775, sembako sejumlah 13.029, dana tunai sejumlah 882, konsultasi doa dan konseling kita telah melayani 4.261 orang. Total masker yang kita telah salurkan sejumlah 31.986. Setelah saat Ibu ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Dan support dan dukungan Bapak Ibu, kita boleh membantu mereka yang membutuhkannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan donasi dan persembahan bagi Impact Community ataupun Yayasan Pengharapan, Anda bisa menyalurkan donasi dan persembahan Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setelah saat ini mengucapkan sekali lagi terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih Anda tabur, Tuhan lipat gandakan kembali kepada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. So here I'm about to lift you high, Jesus, be glorified through all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I'm about to lift you high, Jesus, be glorified through all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified through all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Atas dampak pemulihan ekonomi, pemerintah telah memberlakukan new normal kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, pola tatanan hidup baru telah disusun agar masyarakat dapat kembali bekerja dan mampu kembali produktif. Namun, hampir 1 bulan telah diberlakukan kebijakan tersebut, ternyata masih belum maksimal. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang penjual yang tim temui saat pembagian nasi siap saji. Makanya kan juga kadang namanya usaha mas, bingung ini juga nyari apa kalau orang sepi kayak gini. Kan ini istilahnya juga mau tidak mau dijalanin gitu loh. Jadi istilahnya kayak fata morgana gitu loh kalau sekarang itu. Kalau kita ngelihat jalan yang plong ini kayak di situ barangkali ada ini gitu loh. Jalan lagi, nggak ada tujuan gitu. Nggak ada kerumunan, tempat keramaian nggak ada. Normal itu percuma, sama aja, daya belinya itu yang lemah. Sekarang itu bukan masalah enak makanannya, bukan. Kalau saya nilai itu dari daya beli masyarakat itu yang lemah. Sekarang ini semuanya masyarakat itu kan ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi tidak ke pasar. Nah, kedua, anak sekolah kan tidak masuk, Pak. Penghasilannya kan dari situ, dari orang-orang yang ke pasar. Ya, anak-anak yang sekolah itu, Pak, pemasukan dari tukang beca itu.
Ya normal belum Pak, belum normal. Ini masih jauh. Ya boleh dikatakan sekarang aja ini Pak nih. Ini dapat pendapatan biasanya 50-60, dapat ini 30.000 ini Pak. Kita berharap ekonomi masyarakat bisa secepatnya pulih dan mendorong daya beli masyarakat menjadi lebih baik. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-22 dan telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada minggu ini, 714 bantuan sembako telah disalurkan ke wilayah Caman di Jakarta Timur, Depok, dan beberapa wilayah pedalaman di timur NTT, Jawa Tengah, dan Sumba. 450 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Juanda, Palmerah, dan Glodok. Pemberian dana tunai kepada 31 kepala keluarga dan 700 APD telah disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Total pembagian bantuan yang telah dibagikan sebanyak 3.342 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 4.775 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 13.029 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 882 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sumba, Timor NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, PNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.